Ini adalah vlog pertama saya pasca Lebaran, jadi terima kasih sekali teman-teman masih setia nonton di channel Bima Aditya. Jadi saya mau share ada satu insight ya. Earningnya sebenarnya nggak seberapa, saya bisa bilang begitu. Cuman yang mau saya garis bawahi di sini adalah pembeliannya lagi-lagi adalah AI, Artificial Intelligence. Cuman bukan dari Shutterstock. Yang kali ini yang akan saya share adalah dari Pond5. Saya akan ceritain, so stay tune guys. Selamat malam teman-teman semua dari Villa Cendela. Jadi nama saya Bima Aditya. Teman-teman bisa follow saya di Instagram. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Saat ini saya lagi sama anak-anak di villa saya. Jadi standar ya, sebelum kita mulai, biasanya saya cek dulu semua kelengkapan villanya. Itu ada anak-anak, terus ini ada area kitchen saya, terus kemudian ini tempat cuci piring, kemudian kulkas dan lain sebagainya. Jadi villanya sudah jadi, tinggal saya selesaikan beberapa hal. Oke, jadi kemarin saya barusan dapat satu surprise earningnya, surprise juga insight di dalamnya. Jadi intinya saya barusan dapat 70 sen, not much. Cuman kalau misalnya saya bilang bahwa saya biasa dapat hampir kayak $30 hanya dari data licensing di Shutterstock, 70 sen ini kecil. Jadi $30 sama 70 sen ini kecil sekali. Tapi ketika 70 sen ini comparing dengan satu download minimalnya di foto di Shutterstock, yang mana download minimalnya adalah 10 sen, maka 70 sen ini 7 kali lipatnya, jadi sangat besar. Cuman seperti tadi saya bahas di depan, bahwa earningnya sebenarnya tidak begitu suatu hal yang mencengangkan. Tapi dari sudut pandang saya, yang mencengangkan adalah earningnya lagi-lagi datang dari AI, Artificial Intelligence. Kalau di Shutterstock namanya data licensing, kalau di Pond5 namanya adalah datasets. Nah, dari sini saya pengen menggarisbawahi aja bahwa kemarin ada yang ngomong di Instagram kalau nggak salah ya. Sayangnya tuh di Shutterstock sekarang tuh sukanya masuk data licensing. Kalau buat saya sih mending saya ketolak sekalian daripada masuk data licensing. Saya bikin satu postingan di story saya bilang, Mas, mudah-mudahan tahun depan dapat earning dari data licensingnya ya, karena data licensing itu ada duitnya gitu. Karena kalau dari cara komentarnya kan sebenarnya ini kebalik ya, mindsetnya adalah dia mending ditolak daripada masuk data licensing. Padahal data licensing itu duitnya gede banget gitu. Jadi menurut saya ya lebih bagus masuk data licensing daripada ditolak mentah-mentah baik di data licensing ataupun di Shutterstock. Nah, saya mau cerita satu sudut pandang yang ini bisa membuat teman-teman mungkin juga yang tertarik berkarya di Pond5 monggo. Saya sudah upload di Pond5 cuman zero sales mungkin ya. Saya nggak concern di situ ya. Saya lebih concern di Shutterstock. Cuman Mei 2022, jadi 2 tahun yang lalu, itu Shutterstock itu membeli Pond5 senilai $210 juta. Jadi $1 juta itu senilai dengan 15 miliar kalau sekarang. Nah, ini dibeli $210 juta. Jadi Shutterstock itu mengakuisisi Pond5 senilai angka tersebut. Artinya adalah semua sistemnya Pond5 ini akan berakulturasi dengan Shutterstock, di mana ketika Shutterstock itu punya data licensing, ternyata benar bahwa di Pond5 punya yang namanya datasets. Siapakah datasets itu? Ya sama, ini adalah pembelian dari AI. Maka ketika saya mau tracking karya fotonya mana, kemudian dibeli oleh siapa, dari asal mana, ini nggak kelihatan, identified. Sama kayak kemarin saya dapat $28 sekian ya dari data licensing Shutterstock, itu kan AI itu belum bisa dideteksi untuk tahun ini ya. Ini kayak sistemnya masih beta, sehingga belum bisa dideteksi fotonya mana, kemudian pembelinya siapa, dari daerah negara mana, itu belum kelihatan. Karena saya bisa paham bahwa sistemnya masih sangat bias. Shutterstock baru membuat sebuah sistem untuk bisa menyempurnakan data analitiknya, sehingga kita bisa sebagai kontributor itu kita bisa
membuat sebuah langkah kerja lah, kurang lebih begitu. Nah, dataset juga sama. Ini unidentified. Jadi, yang jelas duitnya masuk, sama kayak data licensing. Ini masuk juga, 70 cents. Dan statusnya adalah datasets. Sekarang, lagi-lagi ini sebuah insight yang saya mau tularkan kepada teman-teman semua, bahwa please berdamailah dengan yang namanya AI, Artificial Intelligence, karena mau nggak mau kita udah harus dealing dengan AI di kehidupan sekarang. Dari dulu sebenarnya sudah ada AI, cuman tidak semarak sekarang. Nah, dengan begitu saya juga encourage ke teman-teman bahwa dimanapun teman-teman berkarya, mau itu di Shutterstock, mau itu di Pond5, mau itu di Adobe Stock, di iStock, Getty Image, platform apapun sih. Kalau karya teman-teman masuk ke apapun namanya, mau itu data licensing, mau itu data sets, tapi ketika itu diurus sama yang namanya adalah AI atau Artificial Intelligence, maka biarkan. Kalau teman-teman lawan, nanti teman-teman akan mengalami dampak sebuah mungkin kayak jam system atau apapun, di mana akun teman-teman malah dibekukan mungkin, atau di-ban mungkin, atau teman-teman jadi tidak bisa mendapatkan peluang yang sama dengan saya dan teman-teman yang lainnya. Karena saat ini di Shutterstock tuh sampai ada kayak kolom, ini tahun lalu ya, itu masih ada kayak mau dimasukin data licensing atau enggak. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kok lama-lama kayaknya seperti dipaksa harus mau menyediakan stok data licensing ini, karena memang kebutuhan masa depannya adalah seperti ini. Kalau teman-teman lihat saya nulis buku ya, ada jualan foto dengan Shutterstock, ada Shutterstock. Itu tuh kan sampai saat ini ya, saya tuh kalau nulis ebook, kayak ini ebook saya yang baru nih yang lagi saya tulis namanya Fonography, teman-teman nanti bisa cek di bawah linknya. Sekarang masih masa pembuatan, jadi belum bisa diakses, tapi saya lagi dalam proses membuat ebook Fonography, di mana saya akan sharing bagaimana motret pakai handphone. Jadi buat teman-teman yang nggak punya kamera, doesn't matter. Nah, ini saya masih tulis manual. Jadi, hai teman-teman, nama saya Bima, jadi saya akan ajarin misalnya komposisi misalnya begitu. Halo teman-teman, ini tolong handphonenya di setting seperti ini gitu. Saya ajarin begitu. Cuman, mungkin ebook saya ke depan, itu sudah tidak akan saya tulis manual, tapi saya akan langganan dengan ChatGPT, di mana saya tinggal ketik prompt-nya saja. Tentu kan saya edit ya, sebagai saya authornya pasti akan saya edit, tapi ke depan saya akan mencoba membuat sebuah ebook, yang mana ebook ini dikerjakan 100% oleh AI. Jadi saya akan menggunakan ChatGPT, semacamnya kurang lebih begitu. Nah dari situ, teman-teman nggak usah takut sekali lagi. Kalau teman-teman masuk data licensing, teman-teman masuk data sets, teman-teman masuk apapun namanya, ketika itu adalah marketnya AI, syukuri saja. Karena yang saya rasakan sekarang ya, uangnya pasti masuk. Tapi identifikasi analisisnya seperti apa, kita belum bisa akses. Karena Pond5 dan Shutterstock mereka masih akan melakukan sebuah research ke depan, di mana hal itu bisa di-tracking, tujuannya adalah di-tracking. Jadi misalnya kayak saya pernah motret yang laku berulang kali nih, ada satu foto itu tentang satu area rumah makan di Hong Kong yang saya foto tahun 2015, itu udah lebih dari 20 kali, nggak tahu 20 kali, pokoknya kalau 10 kali lebih lah gitu ya. Itu laku terus gitu. Nah ternyata ada yang jurnal-jurnalnya udah kelihatan, maka saya mengulang foto yang sama ketika kemarin saya ke Maxwell di Singapura. Saya foto dengan beberapa angle yang berbeda, dan ternyata karena saya meng-copy-paste karya saya yang dulu, saya copy-paste di tempat yang berbeda, itu kemarin udah laku 2. Angle 1 laku, angle 2 laku. Nah nanti data licensing itu akan memiliki sebuah data analisis seperti ini, sehingga teman-teman bisa ngecek tuh, oh yang laku ini, angle-nya begini, kebutuhannya ini, yang make ini, negaranya ini, bahkan portal beritanya ini. Semua akan terbuka pada waktunya nanti. Saya bisa sadar kalau teman-teman masih baru, kemudian masih nggak ngerti bagaimana cara jualan foto di Shutterstock. Sebenarnya stepnya sederhana, teman-teman tinggal daftar. Daftarnya juga nggak perlu harus tanya saya, mas tolong ajarin daftarnya. Kalau teman-teman nggak bisa daftar, teman-teman saya jamin nggak akan kuat jualan foto di Shutterstock. Karena ini adalah sebuah pembelajaran basic ya. Daftarnya sederhana kayak kita daftar TikTok, Instagram, YouTube, atau daftar email, cuma bedanya kita akan ditanyain uangnya transfer kemana. Lalu yang kedua, kalau masalah PayPal, Skrill, Pioneer itu nanti aja ketika teman-teman sudah mau payout. Jadi yang penting teman-teman berkarya dulu, submit, diedit atau enggak terserah bebas, cuman saya 90% diedit. Tujuannya apa? Biar saya ikhtiar
saya usaha serius bahwa karya yang saya tampilkan ke market, saya akan suguhkan ke market ini melalui sebuah proses kurasi yang sangat detail. Kemudian saya juga melakukan editing, post production dengan style natural ya, yang paling baik yang bisa saya lakukan, sehingga nanti buyer saya itu dapatnya adalah karya-karya foto yang bagus untuk keperluan bisnisnya mereka. Jadi ini adalah sebuah bentuk usaha saya yang paling optimal agar karya-karya foto saya bisa digunakan secara lebih optimal untuk company mereka. Kalau footage saya nggak banyak edit ya. Kemarin footage saya jadi cuma dihilangin audionya aja, tapi footage saya pakai iPhone X ya. Itu saya ngeset kemarin 4K di 60 fps itu sudah approve. Kalau sudah approve, karena 4K ini duitnya gede. Saya itu jualan footage belum banyak, baru 3 kali. Satu itu dapat $1, kemudian $3.60 berapa sama 6,6 sekian. Nah, anggaplah yang namanya karya footage itu bisa laku misalnya sampai beberapa puluh dolar, yang mungkin $20-30. Cuman 4K ini bisa sampai $100 karena memang kebutuhannya kualitasnya bagus ya. Nah, alhamdulillahnya iPhone X ini bisa memproduksi karya video footage di 60 fps. Kalau misalnya teman-teman pakai kamera mirrorless atau kamera handphone yang lebih bagus daripada punya saya, mungkin bisa sampai 120 fps. Tapi 30 fps bagus, tapi nggak bisa dibikin slow motion. Jadi saya bikin dia di 60 fps frame per second, sehingga kalau nanti suatu ketika saya bikin slow motion itu bisa karyanya lebih bagus. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi bersyukur saja yang sudah punya aset di Pond5, karena Pond5 sudah dibeli sama Shutterstock, maka Shutterstock Pond5 ini kayak sama aja. Saya akan banyak di Shutterstock, jadi teman-teman bisa belajar ke Mas Fajrul, bisa belajar ke Mas Rizky, ke teman-teman yang lain ketika teman-teman mau belajar Pond5. Cuman saya ini masalah cocok-cocokan aja sih ya, karena saya tidak full time sebagai seorang microstalker, saya full time sebagai seorang fotografer, itu satu niche yang berbeda. Jadi monggo teman-teman bisa belajar dengan siapapun. Kalau yang cocok dengan Mas Fajrul monggo, cocok dengan Mas Rizky monggo, cocok dengan saya silahkan subscribe channel YouTube saya. Kemudian kita belajar bareng-bareng. Jadi metode belajar sama saya tuh, saya akan lebih cenderung ngomong apa adanya. Jadi ketika misalnya saya bilang bahwa ini mentality seperti ini salah, maka saya akan bilang ini salah. Saya bukan tipikal orang yang artinya kayak saya akan ngomong baiknya saja sehingga teman-teman akan nge-follow saya. Big no. Jadi teman-teman suka sama saya, teman-teman subscribe, teman-teman follow. Teman-teman nggak suka tinggal unsubscribe, teman-teman unfollow. Cuman karena saya adalah, sebelum saya masuk dunia konten, saya murni menjadi seorang fotografer offline, di mana saya diajarkan semua teori fotografi dengan berikut bisnisnya ya, itu benar-benar jalanan. Jadi jalanan itu kalau misalnya saya salah, saya dimarahin ya, memang ada benar kayak begitu. Tapi dengan dunia digital zaman sekarang itu kadang suka mungkin seperti tadi saya bilang ya. Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba mengomentari sebuah mentality atau mindset berbisnis teman-teman, itu saya akan lebih ceplas-ceplos, karena saya maunya teman-teman adalah belajar sesuatu yang benar. Jadi tidak ditutup-tutupin. Kalau misalnya saya bilang itu salah. Kalau saya bilang itu benar, itu benar. Saya belum tentu yang terbaik. Cuman saya sudah 15 tahun motret. Dengan saya 15 tahun motret, dan saya murni profesional fotografer, saya bukan kerja di studio, saya bukan kerja sama karyawan, bukan pekerjaan part-time. Saya benar-benar berjibaku dengan yang namanya dunia fotografi ini. Maka bebas saja, teman-teman kalau misalnya suka dengan saya, monggo silakan subscribe. Cuman mentalnya tolong yang kuat, karena saya nggak akan bahasa Jawanya nggak akan tedeng aling-aling. Saya akan ngomong ceplos-ceplos apa adanya, bahwa kalau mentalitinya yang benar begini, saya akan ngomong begini, teorinya yang salah begini, saya akan ngomong begini. Jadi apa adanya saya akan ngomong. Begitu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Teman-teman yang kepengen belajar lebih lanjut tentang dunia Shutterstock, kalau yang mau gratis silahkan nonton YouTube saya. Saya menyediakan berbagai macam cara teman-teman bisa belajar. Saya menyadari bahwa setiap kita punya kantong yang berbeda-beda kekuatannya, dan itu wajar, itu diperbolehkan. Kalau teman-teman misalnya kepengen belajar gratis karena teman-teman kepengen mengalokasikan uang teman-teman untuk kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan misalnya, teman-teman nonton saja YouTube gratis. Teman-teman tinggal subscribe, kemudian teman-teman nonton dari awal sampai akhir.
Eh, itu teman-teman bisa dapat ilmunya gratis. Tapi ada orang-orang juga yang kadang, karena saya content creator gitu ya, saya bikin vlog ini kan banyak, sudah hampir 1000 video totalnya. Kalau teman-teman mau pretelin satu-satu, itu kan kadang-kadang untuk orang-orang yang punya kelebihan rezeki, sedikit atau banyak nggak masalah, tapi kan kadang-kadang kepengen lebih komprehensif. Nah, ketika komprehensif, teman-teman harus rela membayar. Jadi ebook saya nanti teman-teman bisa akses, bahkan ada video online course di mana kalau yang nggak suka membaca, ini sukanya nonton video kayak gini, saya ajarin langsung manual begitu ya, tapi lewat video, itu adalah video online course, jadi teman-teman cek link di bawah. Fotografi mudah-mudahan saya bisa selesaikan di bulan April ini, karena mudah-mudahan awal Mei saya sudah bisa launching, tapi nanti teman-teman cek selalu linknya di bawah, nanti akan ada ebook fotografi, teman-teman pengen motret buat Instagram, buat sekedar hobi, kemudian teman-teman pengen traveling tapi fotonya jadi bagus, monggo nanti teman-teman bisa download ebooknya fotografi. Jadi begitu, mudah-mudahan saya matur nuwun sekali. Ini adalah video pertama saya pasca lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa berkarya bersama dan cari uang bersama-sama untuk keluarga, diri sendiri, saudara. Ini yang membangun berkah bersama-sama untuk kita semua. So, matur nuwun, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.